Melayani kami Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Terpuji-pujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan Brother Alex. Oke. Pada kaget ya Bapak Ibu ya. Pewartanya ada di studio. Saya nggak mau kalah sama pewarta senior saya. Oke, baik. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya harapkan dan saya percaya kabarnya semuanya baik-baik saja, ya, sehat-sehat semuanya. Dan puji Tuhan pada malam hari ini saya boleh diberikan kesempatan buat sharing beberapa hal terkait dengan pertemuan APP yang ketiga, yaitu peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Saya akan share screen sebentar ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, pada masa pandemi ini saya pernah pada tahun 2020 dalam satu sharing saya di salah satu PD, saya pernah mengatakan bahwa di pandemi ini kita akan menghadapi beberapa krisis, yaitu krisis ekonomi, sosial, krisis iman, dan juga krisis mental. Jadi dan benar, karena yang pertama dalam pandemi ini pastinya akan banyak keterbatasan yang kita jalani ya, dari bidang usaha yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pasti akan dibatasi. Entah itu rumah makan, entah itu transportasi mungkin ya, dan juga perusahaan-perusahaan jasa yang lainnya itu akan mungkin stuck ya mungkin stop ya, atau dibatasi sekali gitu. Nah, ini pasti akan berdampak langsung kepada income ya, kepada pendapatan. Dan gereja Katolik khususnya gereja kita ya pada saat ini di dalam APP tahun 2022 ini membahas empat aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan nanti terakhir yang akan Bro Gunawan bawakan yaitu usaha mikro ya. Nah, Bapak Ibu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-34 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh sebab itu, pemerintah sampai dengan saat ini mereka memperluas jejaring sosial mereka berupa adanya namanya Kartu Indonesia Sehat, adanya kartu untuk BPJS ya, lalu ada juga yang lain-lainnya untuk memfasilitasi dan memberikan rakyatnya jaminan mengenai hidup ya, yaitu kebutuhan sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan gereja Katolik juga menekankan sekali pelayanan kita kepada kaum kecil, kaum miskin, yang kaum terpinggirkan, yang kaum lemah, kaum disabilitas, dan itu rupanya itu sejalan dengan pemerintah yang lakukan. Nah, untuk itu dalam minggu yang ketiga ini sangat pas kalau temanya adalah peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Nah, saya tidak mau berlama-lama dan juga saya punya presentasi juga cuma ada tiga slide ya. Oh ya, 3 slide. Cepat banget nih. Cuma 3 slide. Kalau kemarin saya banyak slide di pertemuan lingkungan, karena kan harus mengikuti itu ya. Benar ya, Pak Ari ya? Kan mengikuti
juklaknya yang ada di dari KJ itu kan ada berapa halaman tuh, sampai dengan berapa halaman gitu ya. Nah, untuk saat ini saya coba ambil dari, kan diminta ada contohnya, ada 5 kalau nggak salah, 5 studi kasus ya istilahnya ya. 5 kenyataan hidup yang terjadi pada saat ini di negara kita. Ada yang ya umumnya untuk pertemuan ini kita membahas sosial ekonomi ya, bukan sosial yang lain, sosial ekonomi ya. Jadi ke ekonomi. Nah, gimana hubungan kita, relasi kita terhadap orang-orang yang berbeda. Berbeda dalam arti kita mungkin di sekarang ini cukup makan, cukup tidur. Kalau hujan kita bisa berteduh enak gitu ya. Kalau kepanasan bisa setel AC ya kan. Nah, nonton TV, nonton saluran-saluran berita segala macam, internet lancar ya. Mungkin berbeda dengan saudara-saudara kita di tempat lain yang belum bisa menikmati. Apalagi terkena dampak pandemi ini. Nah, ada 5 jenis cerita. Saya akan satu aja, karena memang harus dipilih satu ya, salah satu. Kalau 5-5-nya kita sampai pagi nanti. Oke, baik. Sebentar. Ada sedikit masalah lagi di komputer saya kah? Oke. Kisah Bermakna. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kisah Bermakna yang dipilih ini adalah yang pertama, yaitu keluarga Ilma hanya bisa membuat tepung goreng untuk santapan sehari-hari. Jadi ini adalah satu keluarga bernama, ini perempuannya namanya Ilma Ferzia Handayani, umurnya 22 tahun. Dia punya 3 orang anak. Dan pada saat pandemi COVID-19 ini mengalami kesulitan finansial. Mungkin sama ya, di antara kita juga ada sebagian yang terkena dampaknya. Tapi ini terkenanya sedemikiannya ya, sampai beras aja nggak sanggup. Jadi harus makan dari tepung goreng. Bayangkan Bapak Ibu, tepung goreng. Gue mikir ya, tepung goreng buat dari apa ya gitu kan. Dari gandum kah atau dari apakah gitu kan. Yang penting bukan nasi, yang jelas bukan nasi. Dan bukannya tidak ada usaha keluarga ini, suaminya itu bekerja sebagai ojek online. Tapi penghasilannya di sini dijelaskan, saya langsung ngambil apa adanya ya, Bapak Ibu, tidak dari tambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangi dari bahan APP KJ. Tidak ada sama sekali. Jadi ini adalah saya langsung copas ke sini ya. Nah, itu adalah kehidupan nyata, sekali lagi kehidupan nyata yang nggak direka-reka, ya, yang nggak dilebih-lebihkan, lebay gitu, enggak. Ini memang kenyataan yang ada. Ini hanya sebagian kecil, ya. Di buku APP pun kan Bapak Ibu sudah tahu lah pasti ya, ada 5 gitu kan. 5 pun itu contoh-contoh di antara begitu banyak kasus yang ada. Nah, ini hal inilah yang malam ini kita mau bahas, kita mau sharingkan. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah hati kita ada tergerak untuk melakukan sesuatu bagi mereka? Ya, terutama bagi yang terkena korban pandemi COVID-19 ini. Ya, salah satu contohnya adalah keluarga Ilma ini. Oke, baik. Kita coba lihat di kitab suci. Ya, bacaan kitab suci kita pada malam hari ini ada 2, Bapak Ibu. Dipilih salah satu juga, ya. Yang pertama adalah Markus 8, 1-10 tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Yang kedua adalah Markus 14 ayat 3-9. Nah, saya bingung kan, saya mau pilih yang mana gitu kan. Mau pilih yang makan 4.000 orang
Atau yang mau yang ini gitu kan, yang Markus 14. Setelah ditimbang-timbang, dibawa doa ya, terus saya pikir saya putuskan akhirnya, oke, saya mau bahas yang Markus 14 ayat 3 sampai 9. Kita baca sama-sama. Saya akan bacakan langsung saja ya, ayat ke-3 sampai ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, mengingat wanita ini ya. Jadi demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, di sini Markus 14 di ayat yang ke-8, Yesus bilang apa? Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Loh, udah bicara tentang penguburan. Kita lihat Markus ini bab 14. Ada yang tahu? Ya, di studio ini pasti banyak yang tahu. Saya temannya di sini ada banyak teman-teman di sini. Boleh tahu Injil Markus ada berapa bab? Ada yang tahu? Ntar kalau yang bisa jawab ditraktir es krim Häagen-Dazs sama Om Gun. Ada berapa? 16. Om Dori hebat. 16. Tante Velia tepuk tangan loh. Oke, ada 16 bab Bapak Ibu. Jadi bab ke-14 ini bicara tentang akhir daripada perjalanan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Dalam arti sebentar lagi Tuhan Yesus akan menjalani misi yang terbesarnya dia, menebus dosa kita di kayu salib. Dan pada saat di Markus yang 14 ini, ayat 1 dan 2-nya, kalau Bapak Ibu buka Alkitab, ayat 1 dan 2-nya, apa yang dikatakan di sana? Ayat yang ke-1 dan ke-2 itu mengatakan bahwa adanya berapa hari lagi? 2 hari lagi. Siapa yang bisa ini? Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Nah, jadi Ibu Bapak, teman-teman terkasih, ketika Yesus diurapi, ini judulnya di sini kan Yesus diurapi, ya kan? Tapi ayat sebelumnya adalah apa? Rencana untuk membunuh Yesus. Bab 1 sama ayat 1 sampai ayat 2. Jadi ketika Yesus ada di rumah Simon si Kusta ini, Simon si Kusta kenapa? Karena ini Simon yang dulu orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, dia menerima Yesus di rumahnya. Nah, ini udah mendekati Hari Raya Paskah, sudah mendekati Hari Raya Roti Tak Beragi. 2 hari lagi. Jadi kalau Yesus wafat hari Jumat, ya kan? Itu pas sebelum Hari Raya Paskah, ya, Jumat. Jadi
tarik 2 hari, berarti ini di kejadiannya sekitar hari Rabu. Hari Rabu. Rabu kejadian ini ada, lalu malamnya kalau Bapak Ibu baca di Markus 14 ini, malamnya Yudas mendatangi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menyerahkan Yesus. Hari Kamisnya Yesus meminta untuk mencarikan senakel, ya, mendapatkan senakel, ya, ruang atas yang dipakai untuk perjamuan terakhir. Dan dengan bantuan dia tahu, ya, ada pemilik rumah itu menyerahkan tempatnya untuk dipakai untuk Yesus perjamuan terakhir. Kamis kan, Kamis putih kan. Nah, ditangkap Kamis putih, Yesusnya dibawa ke pengadilan, ke mertuanya Kayafas, Pilatus, ke Herodes, Pilatus, lalu udah gitu disalibkan hari Jumatnya dan wafat pada sekitar jam 3 hari Jumat. Jadi ini sekitar hari Rabu. Nah, makanya Yesus bilang, ia telah melakukan apa yang dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Itu. Kalau misalnya bingung ngomong Yesus ngomong begitu, ya. Nah, saya sedikit membahas kitab suci di sini. Karena kalau enggak akan sangat cepat selesai. Karena slide saya cuma tinggal 1 lagi. Dan 1 itu pun kata-katanya pendek. Jadi saya masih ada waktu berapa menit lagi, ya. Masih lama, ya. Padahal kayaknya saya ngomong lama banget gitu. Baik. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada di kitab suci, di Markus 14 ini, ada banyak. Markus ini menceritakan beberapa arti daripada pada yang dia tulis di sini. Yaitu pertama, ada seorang wanita datang, seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam. Buli-buli pualam. Pualam itu batu pualam, ya. Batu pualam itu seperti marmer, seperti giok, seperti gitu kan, sebetulnya batu pualam tuh. Itu kan batunya mahal sekali. Karena dalamnya minyak narwastu murni yang harganya juga sangat amat mahal. Berapa harganya, kalau mahal? Coba kira-kira ini aja Bapak Ibu. Di sini bilang apa yang orang yang marah itu, yang karena orang yang gusar berkata yang lain. Sebab minyak ini, yang ayat kelima, dapat dijual 300 dinar lebih. 300 dinar lebih. Kalau upah 1 hari, berapa dinar Om Gun? 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Kalau sekarang, wah, saya tahu Om Joni pasti mikir-mikir nih, 1 dinar sehari upahnya orang tuh, sehari upahnya tukang lah kita nggak usah upahnya Om Joni atau upahnya Om Gun, itu kan sangat beratus-ratus dinar itu. Kalau umahnya, ya misalnya, mohon maaf sekali. Kalau misalkan upahnya yang paling rendah pesuruh gitu, atau kalau nggak tukang gitu, ya. 1 hari berapa? Misalkan 100.000 kerja dari pagi sampai sore. Benar nggak Bapak Ibu? Misalkan 100.000 deh, zaman sekarang, ya. 300. 100.000 itu kali 300 itu berapa? Pasti di sini Cicing-cing udah ngitung tuh. Kalkulatornya udah ada di sini. Cicing-cing. Oh, cicing-cing lagi nih. Oke, berapa? Berapa di sini? Hitungannya? Kalikan 100.000 kalikan 300? 30 juta. Bayangin Bapak Ibu, minyak narwastu murni kalau dituangin sekarang harganya 300 juta. 1 buli-buli. 30 juta, 300 juta. 30 juta. 30 juta. Wow. Saya yakin itu buli-bulinya kecil. Bukan yang ukurannya botol minyak kayu putih yang segini, tapi mungkin yang segede botol aqua yang buli-bulinya. Nah,
batu pualamnya pun pasti luar biasa. Itu dipecahin kepalanya, lalu dituangkan itu ke kepala Yesus. Yesus dalam arti mandi minyak narwastu gitu kan, pada saat itu kan. Nah, ini ada salah satu perlambang, Markus menceritakan di sana, bahwa ada hal yang dipecahkan dan ada hal yang dicurahkan. Yesus akan memecah-mecah tubuhnya dan dia akan menumpahkan darahnya untuk kita semua. Ada lambang di sana. Jadi minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya di dalam batu pualam itu adalah seperti darah yang sangat amat sangat mahal yang tercurah. Bukan lagunya gimana? Ini singer-singer sini. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang tercurah. Darah yang tercurah yang sangat lebih mahal daripada emas perak ya. Ini adalah lambang. Dan ada satu hal yang ditebal, yang tulisannya lebih tebal, mungkin Bapak Ibu ngelihat di situ kan. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Jadi Yesus sangat menghargai kehendak bebas kita. Ya, kalau kita menghendakinya, kita bisa menolong orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin itu selalu ada di sekitar kita, selalu kita jumpai di dunia ini. Apalagi dalam masa pandemi ini. Mungkin banyak mereka yang tadinya hidupnya mapan, hidupnya berkecukupan, mendadak terjun langsung ke dalam jurang kemiskinan. Banyak Bapak Ibu. Banyak dari teman-teman saya yang dulu jadi sales, sekarang mereka ya puji Tuhan gitu ya, mereka gak malu dan mereka bilang, gue sekarang nge-grab like. Gue sekarang ada yang ngojek. Ada teman saya di kepemudaan, waktu dulu di BPK, yang karena kondisi seperti ini, dia jadi grab, dia jadi gojek. Banyak yang seperti itu. Jadi, ada, perkataan Yesus itu gak ada yang salah, benar. Karena firman-Nya iya dan amin. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Nah, dan kata yang terakhir yang kalimat terakhirnya apa? Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Pada konteks pada saat itu ketika Yesus bicara kepada para murid yang ada di sana, itu adalah satu nubuat. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Karena apa? Karena 2 hari lagi dia wafat di kayu salib. Ya, 2 hari lagi dia akan secara fisik dia akan meninggalkan murid-muridnya. Makanya dibilang apa? Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Tetapi dalam konteks kita pada saat ini sekarang apa artinya? Adalah ketika kita mau menolong dan bila mana kita menghendakinya, kata kamu coba diganti dengan kata kita. Bila mana kita menghendakinya, kita dapat menolong orang-orang miskin. Tetapi Tuhan tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam arti apa? Ketika kita menghendakinya dan kita menolong, berarti Tuhan ada di dalam hati kita. Berarti roh Allah ada di dalam hati kita. Dan kita dapat melakukan suatu kebaikan untuk menolong, untuk membantu yang miskin. Tetapi Yesus bilang apa? Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Kenapa? Karena kita manusia diberikan kehendak bebas. Pas mau ngeluarin dompet, pas lagi ngeluarin lihat dompetnya, pas udah niat mau ngasih berapapun Tuhan yang ada di dompet ini gue kasih sama orang ini. Begitu dibuka, ya besok gue mau bayar IPL. Besok gue mau bayar ini. Besok
separuhnya aja ya Tuhan ya, gitu kan. Separuhnya juga kayaknya masih berat deh gitu. Kayaknya berapa banyak lagi lah Tuhan, segini aja, ya kan. Jadinya mulai. Dan ketika itu pula berarti kita sudah sedikit bergeser. Dan yang ada yang berkuasa adalah pikiran kita sendiri. Roh kita sendiri. Bukan lagi roh Tuhan. Itulah bisa Tuhan Yesus bilang, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kita itu lemah. Kita itu gampang dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri, oleh logika sendiri, kita sendiri, oleh rasional kita sendiri. Jadi ayat ini sungguh dipilih oleh KJ. Kalau Bapak Ibu lihat di buku APP, itu ayat inilah yang ditekankan. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Nah, ketika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita mulai memperhitungkan, gimana gue bantu orang itu? Gue sendiri susah. Gimana gue bisa mau pinjemin dia duit? Gue juga lagi butuh duit, gitu kan? Nah, itu teguran untuk kita, Ibu Bapak, untuk kita renungkan bersama di APP minggu ketiga ini. Baik. Untuk yang yang terakhir, ya. Peneguhannya adalah apa? Ini saya juga copas, tidak saya tambah-tambahkan, tidak saya kurang-kurangi, ya. Belas kasihan menjadi identitas para pengikut Kristus, seperti Yesus sendiri yang hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Saat ini kita sendiri mungkin sedang mengalami kesulitan. Namun jangan sampai kesulitan hidup menghilangkan identitas kita sebagai komunitas yang berbelas kasih. Ini juga satu ajakan untuk kita renungkan, Ibu Bapak. Masa Prapaskah ini adalah retret agung. Kita boleh merenungkan setiap hari apa saja yang mestinya kita perbaiki. Apa saja yang mestinya kita bisa berbuat lebih baik daripada yang sudah-sudah. Apalagi soal pengampunan, soal memberi, berbagi, berbela rasa kepada orang lain. Di saat APP inilah kita mau lebih merenungkan itu. Oke, ini sebagai penutup saya mau sedikit sharing. Ibu Bapak, saya ketika pindah ke Alam Sutra, saya punya asisten rumah tangga waktu itu ya. Lalu di tahun 2018, 2019, menjelang pandemi ya, 2019, kami sudah tidak lagi pakai yang asisten rumah tangga yang menginap. Ya. Tetapi ART, saya ingat ART ya, asisten rumah tangga yang harian, ya, yang hanya 4 jam, bantu bersih-bersih, cuci, gosok, setrika, gitu kan, lalu pulang, gitu. Nah, kebetulan waktu itu sudah banyak berganti ART sampai pada akhirnya saya ketemu sama satu ART ini yang sampai sekarang masih bekerja sama dengan saya. Ya, saya nggak ngomong bekerja, tapi ini saya coba mau lebih wise sedikit gitu ya, bekerja sama dengan dia karena saya juga membutuhkan dia. Nah,
Dari banyak hal, dari sisi ekonomi, dulu dia anak orang kaya. Ya tanahnya banyak, biasalah orang Betawi ya. Tanahnya banyak, bahkan ibunya dia sempat pergi naik haji, gitu kan. Dan dia punya warisan dan dibagi tanah gitu kan, habisnya karena adiknya pakai dan tidak bisa kembalikan. Akhirnya dia sekarang dengan suaminya numpang di daerah Alam Sutra sini, ya, lalu bekerja samalah dengan saya. Nah, apa hal yang bisa saya dapat? Ada satu hal yang bisa saya dapat dari dia, yaitu dia sangat ringan tangan ketika dia mau menolong orang, ketika dia mau berbagi. Saya terkadang sampai dengan saat ini masih perhitungan, Ibu Bapak. Masih perhitungan, mau ngasih enggak. Kalau gua kasih gimana? Kalau gua ngasih segini gimana? Kalau gua ngasih lebih gimana? Gitu kan. Atau mendingan gak ngasih sama sekali. Nah, kayak begitu. Karena gue juga lagi butuh, saya juga lagi, ya siapa yang gak butuh uang gitu kan. Semua butuh duit. Ya, memang bilang gak semuanya Alek pakai duit, tapi kan semuanya juga belanja pakai duit. Emang seperti itu kan. Itu klise ya. Nah, jadi itulah yang saya lihat ketika dia pakai uang gajinya untuk bantu ibunya. Ibunya buka usaha, ibunya ya pokoknya dibantu. Ketika saudaranya ada yang kesusahan, dia bantu juga, gitu kan. Padahal kalau saya bilang, itu kan saudara lu kan, dalam hati saya, saudaranya dia kan udah keluarga gitu kan. Dia harus punya tanggung jawab dong sama keluarganya gitu kan. Dia juga punya, punya seperti apa dia, tapi dia bantu. Dan karena dia ngebantu itu, dia punya hutang sama saya. Kadang-kadang seperti itu. Pak, pinjam ya Pak. Pak, kasuan ya Pak, gitu kan. Pak, saya hutang segini Pak, nanti dibayarnya nyicil ya, gitu kan. Buat apa? Buat si itu gitu kan. Saudaranya gitu kan. Buat si itu. Si dalam hati, wih gila ya. Hebat banget. Tadinya kesel, ngapain sih bantu-bantu, ngapain sih orang gitu dibantu. Kan adanya yang salah sendiri lah. Dia usaha atau dia ngutang atau gimana gitu kan. Sama rentenir kayak atau apa. Tapi dia tulus. Dia tulus memberi. Dan saya dan istri saya terkadang kami juga membahas ART kami ini gitu kan, yang dalam hal seperti ini, memberi kepada orang tua, memberi kepada saudara yang dekat-dekat lingkungan dia juga, memberi kepada siapa, lalu dia memberi juga kepada tetangganya. Akhirnya tetangganya siapa? Oh ini masih ada hitungan saudara gitu kan. Saudaranya nggak tahu yang dia lacak, mungkin jauh gitu ya, saudara gitu. Ini mungkin ada saudara gitu kan. Tapi dia kasih. Dan dia kasih itu bukan dari sisi kelebihan dia. Dia kasih di tengah ya kemepetannya dia itu, bahkan kekurangannya. Bahkan dia rela ngutang sama saya untuk bela-belain bantu saudaranya itu. Habis kalau saya nggak bantu, siapa yang mau bantu Pak? Kalau saya tanya, emang nggak ada lagi yang bisa bantu gitu kan? Emang kalau nggak saya siapa lagi? Dia mungkin udah minta kemana-mana, makan kalau misalkan ini masa dia minta utang di atas utang apa? Gali lubang tutup lubang gitu kan? Ya juga sih benar gitu kan? Ya sudah, saya kebetulan ada yang dia minta juga. Ya lumayan sih, kadang sempat bikin saya,
ini kita berkurang gitu. Tapi ya udah, kita masih bisa bantu gitu kan, puji Tuhan. Ya, saya bantu gitu. Tapi saya banyak belajar dari ART saya ini. Bagaimana dia berbagi. Bagaimana hatinya tidak berhitung-hitung. Tidak memperhitungkan. Su ya, hari ini gue bantu. Ntar lu bantuin gue ya. Nggak pernah dia bilang seperti itu. Dan saya ngecek juga ke orang yang dibantu dan benar. Dia bantu. Karena nggak ngecek secara ngecek yang gimana gitu ya. Tapi ya kalau ketemu gimana ya dibilang makasih Pak ya. Dibantu lewat saudara saya ini gitu kan. Yang kerja di Bapak. Terus terang orangnya ke saya. Bilang, maka berarti benar gitu kan. Itu dananya dipakai benar. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Nah sekarang ini kan banyak. Kalau Ibu Bapak dan teman-teman kasih lihat di buku ada 5 kisah itu. Kisah yang saya ketengahkan sekarang ini itu hanya yang gak bisa makan terus makan tepung roti. Tepung goreng gitu kan. Yang itu ya. Yang kayak gituan. Nah terus udah gitu yang lainnya ada yang tinggal di bantaran kali sungai ya. Sekarang masih ada. Ada lagi yang tinggal di sisi rel kereta di daerah Manggarai. Ada juga yang tinggal yang manusia silver. Banyak kan sekarang? Yuk Bapak. Yang dicat. Wah perak gitu ya, silver gitu kan. Tinggal nunggu aja nih. Ini orang terbang gak nih? Kayak film Fantastic Four. Silver Surfer ya. Silver Surfer. Itu ya. Jadi ketika saya lihat itu yang manusia silver itu saya agak kaget ya. Kok orang bisa-bisanya ya dicet-cet gitu kan. Kok mau ya gitu ya. Itu kan dicat sama apa sih gitu. Saya pernah bahas ini sama teman saya yang lulusan IKJ orang teater. Kan orang teater kan banyak tuh yang, kalau di teater kan banyak yang cat-cat badan dia. Itu memang catnya khusus untuk cat di badan. Dan tidak menimbulkan efek, ya menimbulkan mungkin kecil lah efek dari dia dicat itu seperti apa kan, di art kan, dicat semuanya gitu kan, terus manggung dia. Mau itu warna silver, warna hijau, warna apa, segala macam, warna emas, segala macam. Itu kan kita suka lihat tuh di pementasan teater-teater itu. Dan teman saya tanya, itu cat-cat kayak begitu pakainya? Enggak, pasti enggak, karena itu harganya mahal. Enggak mungkin mereka pakai cat itu, karena itu tipe catnya itu sangat mahal, kalaupun ada. Jadi Ibu Bapak bisa bayangin sendiri mereka pakai cat-cat yang mungkin cat besi gitu kan. Kalau cat tembok sih saya rasa nggak sampai silvernya maling begitu. Masih ya cat-cat itu. Dan Ibu Bapak tahu efeknya kalau misalkan kena cat seperti itu apa sama kulit. Tapi mereka mau lakukan itu karena apa? Karena udah nggak ada jalan, mungkin nggak ada jalan. Gua udah usaha ini mentok. Tadinya dia jadi waiters, tutup restorannya. Dia jadi pegawai hotelnya pandemi, tutup, PHK. Ketika dia kerja di pabrik apa, tutup pabriknya, PHK. Mungkin 2-3 bulan pertama dia bisa nikmatin dari gajinya dia, uang pesangonnya. Tapi selanjutnya kan enggak. Dia coba usaha kemana-mana. Ya sudah, saya cuma ambil sisi positifnya aja, Ibu Bapak. Dia jadi manusia silver itu. Oke, menurut saya. Toh, kalaupun memang dia upayakan itu untuk meminta kita ya istilahnya ngemis lah gitu, istilah kasarnya gitu ya. Itu mungkin lebih baik dia ada usaha, dicat badannya gitu kan. Dan dia minta-minta daripada dia melakukan tindakan kriminal. Saya ambil positifnya seperti itu, Ibu Bapak. Jadi daripada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dengan norma agama, kriminalitas dan sebagainya, ya sudah deh. Tapi ya itu kenyataan yang kita lihat sekarang ini. Itulah penderitaan
saudara-saudara kita di luar sana, yang dimana pada minggu ini kita diajak, kita mau nggak bergerak untuk melindungi mereka, dalam arti perlindungan sosial, memberikan perlindungan sosial, membantu mereka. Nah, kalau di pertemuan lingkungan tuh diajak ya Kwari ya, diajak untuk kita memberikan pancing, jangan memberikan ikan gitu kan. Dalam arti memberikan mereka pekerjaan, entah itu berkebun, entah itu berternak, entah itu keterampilan training-training yang lain, misalkan menjahit atau bengkel motor atau apapun gitu kan. Ya seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan BLT ya, bantuan langsung tunai gitu kan. Tidak seperti itu. Nah, tapi pada malam hari ini saya mengajak Ibu Bapak, ya minimal kita concern sama kehidupan mereka. Kalaupun apa yang bisa kita bantu, gue gak bisa bantu, gue cuma bisa bantu doa, gak apa-apa. Tuhan akan melihat kok ketulusan hati kita. Tapi kalau kita mampu melakukan sesuatu hal yang nyata, maka lakukanlah Ibu Bapak. Jangan tunggu Roh Allah itu meninggalkan, yang Yesus bilang tidak bersama-sama dengan kita lagi, karena dipenuhi oleh roh kita sendiri, oleh logika kita, perhitungan kita sendiri. Nah, lakukanlah itu.